Kita langsung aja lah ke Bang Hensat. Kayaknya ada yang mau dibicarain tadi. Bukan hanya tentang keberlanjutan pembangunan. Gini soalnya. Apalagi memang. Gini loh. Politisi Indonesia. Ini kalau orang dalam pasti tahu. Kita sebut lagi orang dalam. Politisi Indonesia itu paling seneng ngeklaim. Jadi kalau ada pembangunan yang bagus, itu nggak usah disuruh, pasti diterusin, pasti. Nanti dia yang resmikan. Biasanya kalau ada pembangunan yang bagus itu, yang repot itu yang lalu. Tolongnya disebut itu dibangunnya waktu saya awalnya. Gitu. Atau dia cari-cari gimana caranya rakyat itu memahami awalnya itu dia. Nah jadi kalau kemudian ada pemimpin yang tidak percaya diri bahwa pembangunannya akan dilanjutkan oleh pemimpin yang menggantikan dirinya, ya, ini pasti dia juga nggak percaya diri terhadap pembangunannya. Apakah pembangunannya ini bagus, memang tepat guna, atau ada potensi masalah nantinya? Wah, orang dalam nih pasti udah nggak enak sehingga nih. harus dipastikan ini harus dilanjutkan. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Kalau ada undang-undangnya kan harusnya pede-pede aja. Jadi menurut saya bukan tentang keberlanjutan pembangunan. Tapi saya lebih setuju teori yang mengatakan bahwa tadi tuh Pak Jokowi setelah selesai jadi presiden, rumahnya apa nih? Gitu. Selama ini yang merasa dia berada di rumah itu di tengah relawan. Dia enak betul disitu, dia teriak-teriak, melengking-melengking itu juga tepuk tangan semua relawan. Itu tidak terjadi di PDI Perjuangan. Yang harusnya jadi rumah politiknya dia kan PDI Perjuangan lurus ke Bu Mega. Nah ini juga masalah tegak lurus nih, ada dua persepsi nih bro. Tegak lurus itu bisa satu komando. Tapi kalau menurut matematika, tegak lurus itu 90 derajat, satu ke atas, satu ke sana. Jadi kalau ada orang bilang, saya tegak lurus ke Pak Jokowi, ini jangan-jangan bisa beda jalan nih. Kalau untuk urusan matematika 90 derajat, itu tegak lurus begitu tuh. Jadi kalau mau bersama-sama gitu, bilang aja bersama-sama Pak Jokowi. Gimana Om nih Mas? Kalau pidato Musra kemarin kan menarik ya, yang nggak pernah gitu tuh Pak Jokowi pidato melengking suaranya, teriak ya, menegaskan bahwa pemimpin yang itu harus seperti apa. Sebenarnya kan beliau itu merefleksikan bagaimana dirinya dan the next leader itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia bicara tentang legacy. Ada semacam ingin adanya kepastian juga ya, kelanjutannya seperti apa. Kalau saya pakai framing analisis nih, jadi melihat secara substansi Pak Jokowi itu dari pidatonya itu dimaknai seperti apa. Nah, dan itu konsisten. Pertama dia selalu bicara tentang seorang pemimpin ke depan itu harus paham tentang isu politik, global geopolitik, security dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, menurut saya lalu yang kedua, yang kedua dia bicara tentang tiga-tiganya aman itu ya. Nah, yang ketiga dia bicara tentang tantangan ekonomi ke depan, middle income trap, hilirisasi dan seterusnya. Nah, aman juga, tiga-tiganya aman. Ya, ada beberapa nama-nama juga di situ ya, kita lihat ya, sosok seperti Erlangga, ada Erick Thohir, ada sosok seperti Sandiaga Uno. Nah itu kan kita harus masukkan dalam konteks itu bahwa ini ada politik, ada ekonomi yang memang harus dipikirin nih oleh bangsa ini ke depan gitu. Jadi saya pikir itu satu hal yang kita harus melihat, ini ada idealisme di situ yang Pak Jokowi letakkan dengan baik. Lalu kemudian ya kurang lebih kalau kita pakai antropologi politik itu yang pertama pemimpin itu harus solidarity maker kayak Bung Karno. Dia mampu merangkul. Ya mungkin sosok seperti Ganjar, Prabowo, Anies mungkin dia bisa menjadi solidar. Tapi itu belum. Kok kalau Anies ada mungkinnya? Iya. Kok Anies ada mungkin? Anies ada mungkinnya nggak? Oh, semuanya ada kemungkinan. Tapi yang salah satu yang paling pasti sebagai capres itu selain Mas Ganjar, Mas Anies. Ini bukan soal capres Pak. Ini solidarity maker. Solidarity maker. Oh, Anies solidarity maker banget. Lalu ada juga mungkin itu Erlangga Hartarto ingin mengambil posisi solidarity maker, dia juga punya kapasitas di situ. Lalu kemudian yang kedua, kata Herbert Fitt itu adalah sosok seperti Bung Hatta. Kalau yang pertama seperti Bung Karno, yang Bung Hatta itu administrator, teknokratik, yang mampu memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, lalu koordinasi antara lini institusi pemerintahan dan seterusnya. Jadi ini kan saling melengkapi. Itu yang ideal tapi. Jadi tidak semata-mata nomor 2 itu cawapres ini pertimbangannya hanya elektabilitas atau elektoral, tapi juga melengkapi. Apalagi syukur-syukur jika masing-masing orang ini punya kelembagaan politik, ditopang oleh kelembagaan politik yang kokoh. Misalnya contoh AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi kan pas nih gitu. Jadi atau partai lain misalnya Erlangga Hartarto punya Partai Golkar, Zulhas punya PAN,
Caimin, punya PKB. Nah, satu sisi kita memang memahami bahwa ada yang namanya elektabilitas politik yang tinggi, tapi kan itu lebih pada politik individu, ya, popularitas individual. Tapi kita juga harus memikirkan tanggung jawab setting namanya formula demokrasi. Kelembagaan politik ini harus tetap dipikirin. Yaitu adalah partai-partai politik ini juga terlibat. Karena bagaimanapun, satu sisi kan tahapannya adalah pemenangan politik. Berikutnya setelah mereka menang, kan mereka harus merangkai dukungan koalisi di parlemen, di eksekutif juga gitu. Nah, itu artinya juga penting untuk dipikirin para capres-capres yang punya elektabilitas tinggi, tapi tunggu dulu, jangan terlalu percaya diri. Mereka juga harus bisa memastikan untuk membangun koalisi yang pas nanti untuk di parlemen, di legislatif. Gitu, dengan membayangkan bahwa akan ada oposisi juga tentunya. Kalau itu indah ya bisa begitu ya. Itu indah. Ya. Nah, statement Bung Oki ini kan statement rata-rata hampir semua politisi. Kalau mau kita sedikit membuka bukunya Ben Anderson, The Idea Power of Japanese Cultures, politik kita secara umum itu adalah mindset dan pola pikir orang Jawa secara umum. Jadi adalah konsep politik kesatuan, di mana core-nya meminimalisir, bahkan harus menghilangkan perbedaan-perbedaan dan kompetisi. Karena kalau ada kompetisi, kalau ada perbedaan, persatuan itu tidak akan muncul. Ada gejolak, ada intimidasi, ada konflik, dan ada huru-hara. Jadi kalau orang elit bicara tentang bagaimana politik itu gotong royong, itu pola pikirnya kita sebagai orang Jawa, tapi bukan orang Madura, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, dan bukan juga orang Barat. Bagi Barat, pemilu itu tempat kompetisi. Pemilu itu bukan majlis taklim seperti yang disampaikan oleh Hensat. Karena pemilu itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan secara substantif, bukan untuk yang lain. Bahwa pemilu itu adalah political education, ya. Tapi yang paling prinsip dari pemilu adalah memenangkan pertarungan presiden, anggota dewan, dan yang lainnya. Jadi yang lain-lain itu bonus, Pak. Yang lain-lain itu bonus. Jadi bohong kalau ketua umum partai, calon presiden yang dimunculkan itu bertanding hanya sekedar ingin melengkapi pesta demokrasi elektoral 5 tahunan. Apalagi bermimpi hanya sekedar ingin masuk surga. Bohong. Mereka bertanding pastinya ingin maju dan menang. Oleh karena itu, sekeras apapun persaingan, kalau kita melihat, ingin dikonklusikan bahwa politik di Indonesia itu adalah politik persahabatan dan kekerabatan. Itu pola pikir orang Jawa yang ingin menghilangkan perbedaan-perbedaan politik secara signifikan. Di Barat, semacam ini disebut dengan politik kartel. Perbedaan itu tidak ada, sharing power secara merata, oposisi ditiadakan, yang penting semuanya sama-sama nyaman dan sama-sama menang, saling berangkulan. Di Indonesia disebut sebagai politik gotong royong, yang kalah jadi oposisi mestinya, tapi sekarang menjadi bagian dari satu kolam koalisi. Itulah indahnya politik kita, Pak. Makanya kalau bisa pemilu di 2024, kayak arisan saja, Pak, giliran gitu loh, Pak. Untuk apa ada konfrontasi, untuk apa ada poros perubahan ini, untuk apa? Kalau pada ujung-ujungnya semuanya berkoalisi. Siapa yang bisa membayangkan Prabowo Subianto akan jadi menterinya Jokowi? Sekali lagi, inilah praktik politik orang Jawa. Itu kalau kita melihat gagasan yang disampaikan oleh Bang Anderson. Tapi pada prinsipnya saya setuju bahwa politik kita itu hanya selesai di TPS. Setelah itu semuanya hore-hore aja. Hore-hore. Ya, kita keterbelahan ini kan di hanya TPS. terjadi di bawah, Pak. Tapi di elit sampai sekarang selesai. Orang yang dulu memprovokasi, yang dulu membelah kita, saat ini mendapatkan kekuasaan yang sama dengan mereka yang lawan. Tapi di bawah sampai saat ini, politik itu seperti perang Hondak dan perang Badar. Nggak selesai. Seakan-akan pemilu itu adalah perang agama. Ini PR besar para elit bahwa jangan memprovokasi lagi. Jadi supply soal isu yang diberikan kepada rakyat, janganlah bertendensi, terutama tendensi agama dan suku, karena sakit, Bang, di hati. Kalau bicara tentang ekonomi, bicara tentang pembangunan, boleh lah. bicara tentang demokrasi, nggak sakit orang. Tapi ketika ada subordinasi terhadap agama tertentu, partai Allah, partai setan, jagoan yang didukung oleh Allah dan jagoan yang didukung oleh setan, itulah yang kemudian sampai sekarang masih kita rasain. Membuat pemilu kita terasa brutal dan seperti perang Tabuk yang pernah terjadi di zaman Nabi. Luar biasa ini. Ini lebah, Pak. Terima kasih, ini sudah ada di Konspirasi Prabu. Ini ada konspirasi-konspirasi yang muncul ke publik. Moga-moga diingat dan jadi saksi sejarah kalau memang yang kita bicarakan ini terwujud nanti. Amin. Terima kasih banyak. Nah, narsumnya banyak orang dalam. Orang dalam, orang yang paling paham, orang yang paling beriman. Kita akan kembali dengan tamu-tamu inspiratif lainnya di Konspirasi Prabu. Sampai bertemu di episode berikutnya. Thank you. Sedih kok, Prabu.